Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Kada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kelanjutan dari series kita dalam buah-buah roh yang disampaikan oleh Paulus dalam Galatia. Dan kita kali ini akan membahas 2 poin terakhir di dalam buah-buah roh. Dan kali ini, sebelum kita mengakhirnya pada minggu depan, kita akan membahas kelemah lembutan. Dan berbicara tentang kelemah lembutan, saya percaya bahwa semua Bapak Ibu di tempat ini telah melakukan kelemah lembutan. Atau kalaupun belum, ingin melakukan kelemah lembutan. Dan saya percaya juga tidak ada di antara kita yang memilih untuk menjadi keras, tidak ada di antara kita yang memilih untuk menjadi pemarah, tidak ada di antara kita yang memilih untuk tidak sabar atau lemah lembut dalam melakukan sesuatu. Kalaupun pada akhirnya kita masih marah, masih meledak-ledak, masih melakukan yang tidak sesuai dengan buah-buah roh, saya percaya itu bukan keinginan kita, melainkan suatu hal yang kita lakukan tanpa sadar, makanya kita perlu bertobat setiap hari. Tapi berkaitan dengan kelemah lembutan, yang perlu kita pertanyakan kembali adalah bukan apakah kita sudah melakukannya, karena saya percaya kita telah melakukannya. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita telah melakukannya dengan benar. Apakah kita telah memahami betul apa arti kelemah lembutan itu. Makanya pada hari ini kita akan membahasnya, karena mungkin setidaknya saya, berdasarkan pengalaman saya telah menemukan bahwa saya memahami kelemah lembutan secara salah. Sekitar beberapa tahun yang lalu saat saya masih berada di bangku perkuliahan, saat saya masih kuliah di tingkat 2 kalau tidak salah, saat saya diberikan kesempatan untuk memimpin suatu organisasi di kampus. Jadi diberikan kesempatan, dipercayakan untuk memimpin organisasi mahasiswa di kampus. Dan pada saat itu saya diperhadapkan dengan sebuah dilema antara menjadi tegas dan keras atau menjadi lemah lembut dalam memimpin organisasi tersebut. Dan pada akhirnya dilema tersebut makin banyak, karena ada banyak kasus di mana saya harus mendapati teman-teman saya tidak melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Saya mendapati partner kerja saya dalam organisasi tersebut tidak melakukan apa yang mereka kerjakan. Sehingga saya diberikan 2 pilihan, antara lemah lembut ataupun marah kepada mereka. Walaupun sebenarnya ada pilihan yang lain, yaitu untuk tegas. Tapi dalam hal ini saya mau gambarkan 2 hal ini. Ada kasus-kasus khusus di mana saya memilih untuk marah dan memperkatakan bahwa lu nggak seharusnya seperti itu. Kamu tidak seharusnya seperti itu. Saya katakan dengan ekspresi yang tidak senang bahwa mereka tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Tapi ada masanya di mana saya ingin bertobat. Ada masanya di mana saya ingin melakukan kelemah lembutan itu. Dan saya mencobanya, Bapak Ibu sekalian. Namun setelah saya mencoba, setelah saya melakukan kelemah lembutan saat mereka tidak mengerjakan apa yang harusnya mereka kerjakan, saya justru mendapati masalah yang baru. Karena ternyata kelemah lembutan yang saya lakukan itu salah. Kelemah lembutan yang saya pahami itu tidak tepat. Pada saat saya mendapati mereka tidak mengerjakan pekerjaan mereka, saya memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Saya memilih untuk, ya sudahlah. Saya memilih untuk bodoh amat terhadap apa yang mereka lakukan. Karena saya pikir kelemah lembutan adalah sikap bodoh amat. Kelemah lembutan adalah sikap membiarkan apa yang salah. Saya kira kelemah lembutan adalah toleransi. Saya kira kelemah lembutan adalah kemampuan untuk berkata, tidak apa-apa, nanti dicoba lagi. Dan saya lakukan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Namun yang saya dapati justru teman-teman saya, kerabat-kerabat saya malah makin bodoh amat kepada saya. Mereka justru makin tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Apalagi saya adalah teman mereka, kerabat mereka. Makanya berdasarkan pengalaman tersebut, saya katakan kepada ibu bapak sekalian bahwa
kita perlu mempelajari kelemah lembutan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum kita membahas kelemah lembutan lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa biar Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi kesempatan belajar bersama apa yang Tuhan mau perkatakan. Berikan hati dan pendengaran dan juga pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan tepat, dengan benar, apa kelembutan itu, kelemah lembutan itu. Pimpin juga hamba-Mu yang memperkatakan firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang menyesatkan, Engkau luruskan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau luruskan. Engkau pimpin hamba-Mu, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelemah lembutan. Suatu hal yang bagi saya membawa dilema di dalam masyarakat ini. Kalau kita lakukannya secara salah tentunya. Makanya kita mau belajar hari ini bukan dari filsuf-filsuf tertentu, bukan dari tokoh-tokoh agama tertentu, bukan dari orang-orang yang memiliki dampak besar di dunia tertentu, bukan orang-orang yang bikin quotes keren-keren, bukan orang-orang bijak saja, tetapi dari Yesus Kristus. Dan karena kita belajar dari Yesus Kristus, maka kita harus buka Alkitab kita. Karena Alkitab adalah adalah resources utama kita dalam memahami apa yang Yesus katakan dan Yesus hidupi. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Karena bacaan kita hari ini sedikit, jadi izinkanlah saya membacakannya ini untuk Bapak Ibu Saudara, sembari Bapak Ibu semua membuka bacaannya. Bacaan kita hari ini berasal dari Matius pasal yang ke-11, ayat 25 sampai 29. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saya akan berikan alasan kenapa kita harus mempelajari atau mengerti apa kelemah lembutan itu. Yaitu karena Kristus adalah lemah lembut. Kehidupan kita tidak lain hanyalah merupakan sebuah perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan kita tidak lain hanya merupakan proses di mana kita dibentuk, kita dimurnikan supaya bisa kembali kepada wujud kita, kembali kepada natur kita yang sesungguhnya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Makanya saat kita katakan, gue orangnya bukan orang lemah lembut, saya orangnya bukan orang yang itu, saya mah keras. Itu prinsip saya karena saya berasal dari keluarga yang seperti ini dan lain sebagainya. Pembelaan kita seperti itu. Tapi saya katakan hari ini, Yesus tegas, tapi Ia lemah lembut. Dan karena kita adalah pengikut Kristus, kita adalah orang-orang Kristen yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita harus lemah lembut. Kita harus menjadi serupa dengan Dia dan mengupayakannya setiap hari. Dan hari ini saya akan membahas 1K ini. 1K ini yaitu kelemah lembutan. 1K ini kelemah lembutan dengan 3K. Saya akan membahas dan merangkum secara singkat berdasarkan apa yang Kristus katakan dan Kristus hidupi mengenai 3K ini yang menggambarkan 1K ini. Dan ya, kira-kira seperti itu. Dan K yang pertama, kita akan langsung bahas berdasarkan Matius 11 ayat 25-29 adalah K yang pertama adalah kelegaan. Kelegaan, kenapa kelegaan? Lagi bahas kelemah lembutan, kok tiba-tiba kita bahas kelegaan?
Kalau kita baca mari kita baca di ayat ke-28 Bapak Ibu sekalian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini saya nggak perlu jelasin banyak-banyak. Tapi yang jelas kelegaan adalah kunci dari kelemah lembutan. Kenapa? Karena hari-hari ini seperti contoh yang saya sampaikan juga. Saya memahami kelemah lembutan sebagai sesuatu yang justru memberikan kelepasan, bukan kelegaan. Saya kira dengan lemah lembut saya memberikan kebebasan kepada mereka. Saya kira lemah lembut memberikan suatu hal yang membuat mereka terserah melakukan apa aja, yang kemudian menimbulkan keliaran. Tapi justru di dalam hal ini, Yesus mengatakan Yesus yang adalah lemah lembut itu sendiri. Yesus yang lemah lembut, dia katakan, hal yang penting yang harus kita lakukan, hal yang harus muncul saat kita menjadi lemah lembut adalah kelegaan. Dia kata, hai semua yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sangat powerful, karena di bagian selanjutnya, Yesus mengatakan bagian di ayat yang ke-29 bagian B, dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan setiap orang yang berbeban berat haruslah datang kepadanya. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dan karena dia lemah lembut dan rendah hati, maka memungkinkanlah orang-orang di sekitarnya, orang-orang tersebut yang datang kepadanya, mendapatkan kelegaan. Begitu pula juga dengan kita yang orang-orang yang ingin menjadi seperti Kristus, yang percaya bahwa kelemah lembutan adalah buah roh yang harus kita miliki. Kita perlu memahami ini supaya saat kita berusaha untuk menjadi lemah lembut, kita tahu goal kita apa. Goal kita bukan untuk memberikan kelepasan, bukan untuk menimbulkan keliaran, atau hanya memberikan kebebasan kepada mereka, orang-orang di sekitar kita, melainkan untuk memberikan kelegaan. Kelegaan dari beban-beban yang mereka punya, karena melalui kehadiran kita, mereka dapat bertumbuh. Karena melalui kehadiran kita, mereka merasa nyaman. Karena melalui kehadiran kita, mereka merasa aman. Makanya ini penting sekali untuk kita pahami, kelegaan adalah goal dari kelemah lembutan. Kelegaan, kelepasan seseorang dari bebannya, bukan kelepasan dari tanggung jawabnya, bukan kelepasan dari hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan dan lain sebagainya, melainkan kelegaan, kelepasan dari beban-beban yang mereka tanggung selama ini. Kita menjadi jawaban bagi kehidupan mereka karena kita bersama dengan Kristus. Karena kita mencerminkan Kristus yang adalah kelemah lembutan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas, K yang kedua adalah cook. K yang kedua yang perlu kita bahas adalah cook. Kalau yang pertama kita bahas tentang kelegaan. Yang kedua kita bahas adalah cook. Ini suatu hal yang satu hal yang seharusnya tidak ada dalam pembahasan tentang kelemah lembutan, tapi I'll tell you, cook adalah salah satu hal yang perlu kita bahas juga. Karena apa? Saat kita melakukan atau ingin mengerjakan kelemah lembutan, kita perlu memahami betul bahwa Kristus mengatakan, pikulah cook yang kuberikan kepadamu. Apa sih cook, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara boleh mengecek di Google mengenai cook ini. Cook adalah satu hal yang dipasangkan kepada kuda supaya mereka dapat berjalan bersamaan, dua kuda. Supaya jalannya bisa berjalan bersamaan dan mereka dapat menanggung beban bersamaan dan sehingga membagi beban. Salah satu cara untuk kuda membagi bebannya. Karena zaman dulu kuda dibagi dua dan cook itu dipasangkan kepada mereka dua-duanya. Supaya bebannya tidak terlalu berat ke satu doang, tapi dua-duanya dapat berbagi beban. Makanya Kristus katakan, pikulah cook yang kupasangkan kepadamu. Cook yang ini dimaksudkan adalah cook yang dimiliki Yesus. Cook yang dimiliki oleh Yesus dibagikan kepada kita. Sehingga kita tidak memikul beban kita sendiri, melainkan Kristus memberikan kemampuan kita untuk berjalan bersama Dia dan berbagi beban dengannya. Dan ini hal penting juga, kelemah lembutan adalah
saat kita mampu melakukan ini. Dan perihal cook ini adalah cook yang lemah lembut tentunya. Cook yang tidak, saat misalnya saya menggunakan cook dengan saudara, kita berdua, salah satu dari saudara menggunakan cook dengan saya. Kalau misalnya saya tidak lemah lembut, saya akan memaksanya. Saya akan memaksa jalan saya supaya nanti saudara akan mengikuti saya. Tapi justru saat Yesus berkata tentang cook, dia lemah lembut. Dan dia katakan, cook yang dia pasangkan itu enak dan ringan. Karena Yesus menanggung apa yang kita tanggung. Ia memberikan kelegaan kepada kita. Dan bukan hanya itu, ia tidak memaksa. Kelemah lembutan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Kelemah lembutan bukan taktik supaya orang nurut sama kita, bukan. Kelemah lembutan bukan cara supaya orang mau mendengarkan apa yang kita katakan seperti yang saya lakukan. Bukan. Kelemah lembutan adalah sebuah prinsip berjalan bersama. Mau mengarah kemanapun, semua berjalan bersama untuk kepentingan bersama. Dari kita untuk kita. Seperti yang banyak orang katakan. Dan ini penting sekali Bapak Ibu tentang cook ini. Makanya dikatakan di ayat 29, pikulah cook yang kupasang dan berjalanlah bersamaku. Dan belajarlah kepadaku. Saat kita memberikan cook kita kepada orang lain, saat kita membagi cook kita kepada orang lain, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar bersama kita. Kita memberikan kesempatan untuk mereka melihat jalan kita. Karena saat cook kita dipasang bersama-sama, saat kita berjalan, mereka akan melihat. Bahkan mereka akan mengikuti. Selama jalan kita benar, itu akan memberikan dampak yang baik bagi mereka. Makanya yang kedua itu cook. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu yang bagi saya juga sangat penting dan harus ada saat kita mengerjakan hal ini, saat kita mengerjakan kelemah lembutan dalam kehidupan kita, yaitu kerendah hatian. Karena Yesus katakan bahwa dirinya bukan hanya lemah lembut, melainkan juga rendah hati. Karena saat kelemah lembutan tanpa kerendah hatian akan membuat diri kita besar kepala saja. Karena orang-orang yang lemah lembut pasti disukai banyak orang. Dan kalau kita tidak rendah hati, kalau kita tidak memiliki K yang ketiga ini, kita akan menjadi besar kepala dan mementingkan diri sendiri dan lupa tujuan kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan Yesus bukan hanya lemah lembut, dia juga rendah hati. Makanya dia mampu menahan setiap pujian yang menerpa dia, setiap hal baik yang diberikan kepadanya, tetapi ia tetap down to earth. Dan itulah hal yang perlu kita kerjakan juga Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi lemah lembut adalah sebuah privilege. Dan saat menjadi lemah lembut pun kita akan mendapatkan sebuah privilege dari banyak orang. Kita dipuji, kita disukai banyak orang. Makanya poin K yang ketiga ini sangat penting untuk menjaga kita tetap balance. Menjaga kita tetap on track, tetap dalam jalurnya. Tetap dalam pemahaman bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Pemahaman bahwa kita tidak menjadi lemah lembut untuk diri sendiri, melainkan untuk orang banyak dan untuk kemuliaan Bapa yang ada di sorga saja. Sehingga pada akhirnya dikatakan oleh 29, pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dua hal ini saat dipadukan, kelemah lembutan dan kerendah hatian, memberikan ketenangan bagi banyak orang. Memberikan kelegaan bagi banyak orang. Bukan hanya bebannya yang hilang, tapi jiwanya pun tenang. Karena kita memenuhi, kita memberikan, kita menyalurkan apa yang Kristus berikan kepada kita, yaitu ketenangan. Sebab cook yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Itu yang tadi saya katakan di K yang kedua, yaitu cook. Sehingga kira-kira hari ini kita belajar tentang 1K di dalam 3K. Kalau kita bertanya apa itu 1K, apa itu kelemah lembutan, jawabannya adalah 3K. Saat kita melakukan 3K ini, kita melakukannya dengan benar. Saat kita memahami 3K ini, kita melakukannya sesuai dengan apa yang Kristus kerjakan atau lakukan. Yang pertama adalah kelegaan. Yang kedua adalah cook. Kelegaan, kita memberikan kelegaan bukan kelepasan. Yang kedua, cook. Kita memberikan kesempatan bagi orang-orang berbagi beban dengan kita dan belajar dari kita.
Dan yang ketiga adalah kerendah hatian yang menjaga kita tetap dalam pemahaman yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk apa yang Tuhan katakan bagi kami. Pimpin kami untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan jagai kami supaya tetap di dalam jalur kami mengerjakan keselamatan dan menjadi serupa dengan Kristus. Pimpin kami semua untuk jadi berkat bagi orang-orang lain dan bukan hanya untuk kami saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.